scroll, tiba-tiba ada bubble WhatsApp yang muncul di notifikasinya. Dan itu dari Riri. Itu si Maya lagi ada di kamarnya. Kamar Maya ini dan kamar adiknya itu bersebelahan. Tapi pada saat itu Alina gak ikut keluarganya buat ngejenguk adiknya. Dia di rumah sendirian. Hi everyone, it's time to Mystic Story. Jadi kali ini aku bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman horor dari teman-teman semua. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ke kisah yang pertama. Kisah ini tentang Fanny dan Riri. Fanny dan Riri satu asrama. Dalam satu asrama itu mereka tidur berdampingan. Di sisi kanan ada Fanny dan di sisi kiri ada Riri. Pada saat itu Fanny pulang jam 10 malam dan kondisinya sangat-sangat capek setelah melakukan kegiatan yang sangat berat di luar. Setelah sampai di asrama, dia gak langsung beres-beres, tapi dia tidur-tiduran dulu untuk scroll semua tugas dan sosial media. Setelah itu dia memutuskan untuk mandi. Gak ada kejadian yang aneh. Dia menyalakan keran lalu mandi. Tapi dia kaget. Pas dia keluar dari kamar mandi, tiba-tiba ternyata ada temannya pulang ke rumah. Gak ada yang aneh kok. Si Riri tidur di kasurnya. Si Fanny yang ngeliat biasa aja, karena emang biasanya kayak gitu. Kalau misalkan si Riri pulang, itu langsung tidur kalau misalkan dia capek. Si Fanny ini tidur juga di kamarnya, di ranjangnya. Dia sambil scroll sosial media, dia baca-baca Wattpad kesukaannya. Setelah lama Fanny ini scroll, tiba-tiba ada bubble WhatsApp yang muncul di notifikasinya. Dan itu dari Riri. Dia bingung kenapa Riri nge-WA padahal dia ada di sebelahnya. Ternyata isi dari WhatsApp itu Riri bilang kalau dia lupa bilang ke Fanny ternyata dia pulang dari pagi dan lupa ngabarin si Fanny. Fanny kaget awalnya. Kenapa si Riri bilang kayak gini padahal dia ada di samping loh. Pelan-pelan si Fanny ngeliat ke arah belakang. Dan ternyata si Riri udah menghadap ke arah mukanya dan sambil bilang, ketahuan ya. Kisah kali ini menceritakan Maya. Maya ini mempunyai adik. Adiknya umurnya 11 tahun. Dan di rumahnya waktu itu ada mamahnya, ada Maya, dan juga ada adiknya. Mereka itu tergolong kurang deket ya, kurang jarang ngobrol dan kayak kurang berinteraksi gitu. Waktu itu si Maya lagi ada di kamarnya. Kamar Maya ini dan kamar adiknya itu bersebelahan. Dan ada sekat di ujung karena AC-nya terbagi dua. Jadi suara apapun yang ada di kamar mereka itu pasti terdengar satu-satu. Kalau misalkan si adiknya bersuara, itu terdengar di kamar Maya. Kalau Maya bersuara, itu terdengar di kamar adiknya. Pada saat maghrib, biasanya keluarga mereka mempunyai kebiasaan seperti menyalakan lampu, menutup pintu, menutup tirai, karena bersiap-siap untuk sholat maghrib. Tapi pada saat itu, si Maya masih ada di kamarnya. Dan samar-samar dari kamarnya, Maya mendengar suara lompat-lompat di kasur. Jadi kan kalau misalkan kasur, itu dilompatin itu bunyi kan. Apalagi posisinya kamar Maya ini bersebelahan dengan kamar adiknya, yang pasti sangat terdengar. Pada saat itu Maya aneh, karena adiknya berumur 11 tahun, dan pada saat itu adiknya sudah tidak main seperti itu. Lompat-lompat, berteriak-teriak itu udah gak main lagi.
Maya nggak ambil pusing sih waktu itu. Dia masih tetap di kamarnya dan menerka-nerka, itu emang adiknya ya? Perasaan adiknya nggak suka lompat-lompat kayak gitu deh. Karena si Maya ini penasaran, dia manggil adiknya dari dalam. Nama adiknya ini Bayu. Dia manggil 2 kali. Bayu, Bayu. Panggilan kedua itu nggak ada sama sekali jawaban. Setelah itu Maya kesal karena tidak digubris dan adiknya masih tetap saja lompat-lompat dan itu mengganggu ketenangan Maya. Setelah Maya ini memanggil untuk ketiga kalinya, adiknya menjawab, "Aku di sini." Dengan suara seperti anak kecil, tapi itu suara adiknya. Tapi Maya tahu kalau itu bukan suara adiknya yang sekarang, karena adiknya udah umur 11 tahun dan kayak apa ya, suaranya itu sudah tidak seperti itu lagi gitu. Maya penasaran dan Maya berlari ke kamar adiknya dan ternyata tidak ada orang sama sekali. Dia berlari keluar, ternyata mamanya juga tidak ada. Dan ternyata mama dan adiknya dari tadi tidak ada di rumah. Kali ini aku bakal ceritain kisahnya si Alina. Jadi Alina ini punya adik. Adiknya itu dia lagi di pesantren. Tapi pada saat itu Alina gak ikut keluarganya buat ngejenguk adiknya. Dia di rumah sendirian. Waktu itu gak ada hal-hal yang aneh sih. Dan sebelumnya si Alina ini juga bukan termasuk orang yang sensitif juga. Pada saat itu Alina mau mandi. Waktu Alina mandi, itu dia udah ngerasa ada hal-hal yang gak enak. FYI, di depan kamar mandi itu ada cermin. Dia masuk ke kamar mandi dan nyalain air. Tapi pada saat Alina mandi, dia selalu mendengar suara-suara aneh. Seperti suara derap langkah, suara berisik, suara berjalan, dan masih banyak lagi. Alina ini kesal. Dan Alina keluar dari kamar mandi dengan menggunakan anduknya. Dia menyalakan TV supaya terdengar ramai. Lalu dia masuk dan melanjutkan mandinya lagi. Tapi ketika dia menyalakan TV, suara itu juga belum hilang dan masih terdengar jelas di telinganya. Alina menghiraukan dan dia melanjutkan mandinya. Setelah dia selesai mandi, dia keluar dan berganti baju. Lalu dia mematikan TV karena memang TV-nya tidak ditonton juga. Lalu dia bercermin di depan kamar mandi. Seketika dia melihat bayangan yang lewat dari belakang dengan cepat. Waktu itu Alina kayak gak ambil pusing sih. Dia cuma mikir, oh mungkin dia kecapean atau mungkin itu cuma halusinasi aja. Ketika dia sudah selesai bercermin, dia kembali ke kamar mandi untuk mengambil baju kotornya. Setelah dia mengambil baju kotornya, tepat di belakang punggungnya, dia merasa ada orang yang berdiri dengan tegap dan memperhatikan dia. Pada saat itu Alina merasa merinding banget sih. Kayak kok bisa gitu. Ada hal-hal yang bisa dia rasain seperti itu gitu. Padahal sebelumnya dia belum pernah merasakan. Setelah dia menaruh baju-baju kotornya, dia lari ke depan. Setelah dia lari, ternyata di cermin itu terlihat perempuan, bajunya panjang dan tersenyum lebar. Mukanya pucat banget dan juga mukanya agak sedikit hancur. Alina yang ngelihat itu lari ke depan, keluar rumah. Tapi pas dia keluar rumah, dia ngerasain kayak ada hembusan nafas di lehernya. Dan dia belum nengok sepenuhnya. Dia baru nengok kayak gini. Dan ternyata cewek itu udah di belakang dia. Dan sambil bilang, mau kemana?